Selamat pagi, Bu. Pagi. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk saya dalam saya mewawancarai sebagai satu tugas yang akan saya kumpulkan di dalam modul 3.1 tugas demonstrasi konseptual mengenai pengambilan keputusan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Dan saat ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu sesuai dengan pengalaman Ibu yang sudah Ibu laksanakan ketika menjabat kepala sekolah. Pertanyaan pertama, Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral? Nah, kita tahu bersama dilema etika itu ketika kita melihat contoh kasusnya itu kalau ada anak-anak yang ketika dia olahraganya bagus, nilai olahraga bagus, dan anak ini taat, sikapnya bagus, tetapi ketika ujian anak ini nyontek. Nah, itu merupakan dilema etika. Tetapi secara peraturan kita harus bijaksana dalam mengambil keputusan ketika anak itu sedang berbuat kesalahan. Dan yang kedua adalah rujukan moral. Rujukan moral itu contoh seperti ibu dapat bantuan dan bantuan itu ada uang lebihnya. Dan bendahara ibu mengajak ibu untuk uang lebihnya dipakai untuk makan-makan saja, nanti dibuatkan kwitansi fiktif. Nah, itu benar dan salah kalau rujukan moral. Kalau dilema etika benar atau benar. Tetapi kalau rujukan moral itu benar dan salah. Jadi ketika ibu benar mempertahankan tidak boleh, karena itu memang tidak boleh sesuai peraturan. Nah, kalau salah ketika juga ada ibu akan mengikuti apa yang disampaikan oleh bendahara untuk makan-makan bersama. Nah, bagaimana ibu menyikapi kasus-kasus yang terjadi di sekolah ini? Terima kasih. Tentunya harus mengamati dulu suatu permasalahan apa yang terjadi dan mengumpulkan informasi. Ketika mengumpulkan informasi yang faktual, baru dapat menentukan suatu keputusan. Keputusan juga itu harus mengacu kepada peraturan. Nah, pertanyaan kedua, Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, dalam pengambilan keputusan harus selalu dikembalikan kepada aturan. Setiap pengambilan keputusan, saya selaku kepala sekolah selalu menjalin hubungan dengan rekan kerja atau teman sejawat, memastikan bahwa keputusan tersebut benar-benar dipahami, karena itu akan selalu beralasan dibalik suatu kejadian. Jadi harus memastikan secara benar. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Selalu mencari informasi terlebih dahulu dan turun langsung menanyakan kepada teman sejawat dari berbagai pihak, lalu mengambil atau diambil keputusan yang paling terbaik. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Keputusan itu efektif dilakukan dengan spontanitas dan juga tergantung pada permasalahan kasus maksudnya, dan harus berkomunikasi langsung dengan guru-guru. Jangan langsung mengambil keputusan kepala sekolah.
Nah, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu sebagai pimpinan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus di 5 etika? Tantangannya adalah apabila keputusan yang saya ambil itu tidak diterima. Itu tantangannya. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Itu harus ada jadwal tertentu. Tidak bisa diselesaikan langsung. Jadi pakai jadwal, menentukan jadwal untuk hal tersebut secara tepat dan bijaksana. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam Ibu mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentunya harus ada kolaborasi antara kepala sekolah dan guru-guru, orang tua, wali murid, komite sekolah. Maka keputusan itu dinyatakan bijaksana karena ada kolaborasi antara guru-guru, kepala sekolah, komite sekolah, dan wali murid. Berarti betapa pentingnya kolaborasi itu. Nah, iya, penting sekali dalam hal ini. Nah, pertanyaan terakhir saya Bu, dari semua kasus atau hal yang telah saya sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Namanya guru. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi ketika sudah terlatih dalam pengambilan keputusan yang tepat, maka akan terbiasa dalam pengambilan keputusan yang nilai-nilainya kebajikan sebagai kebijakan dan kebajikan pun sebagai pemimpin. Jadi ingat bahwa pengalaman adalah guru yang Ya, betapa saya terima kasih banyak saya sudah mendapatkan pengalaman baru lagi dari Ibu sebagai pimpinan sekolah yang sudah memberikan juga wejangan dan ilmu sehingga saya bisa mendapat tambahan ilmu bahwa beginilah sebagai seorang pemimpin dalam mengambil keputusan khususnya dalam menghadapi kasus dilema etika. Ya Bu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf jika ada salah kata saya dan sekali lagi terima kasih banyak. kasih sama-sama Tuhan berkati.